Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita hari ini, hari Selasa, tanggal 16 Desember 2025, tertulis di dalam kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 47. Mari sahabatku kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Jala sadok luluanon manada babua nasomarhite sian podang manang huzur Jahoba manolongi. Airipud di Jahoba do parkorangan. Jala pasahaton na dohamu tubagasan tangan nami. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sahabat renungan harian yang dikasihi Tuhan Allah, ketika menghadapi permasalahan besar atau tantangan kehidupan, penyakit, dan berbagai krisis, ada kecenderungan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Lalu ketika sudah tidak sanggup, muncullah ketakutan, kekhawatiran, sampai pada apatisme. Demikianlah juga perasaan Saul dan seluruh prajuritnya ketika berhadapan dengan bala tentara Filistin dengan pendekarnya Goliat si raksasa yang sangat ditakuti. Tetapi berbeda dengan Daud yang masih muda, yang dikatakan di sana masih kemerah-merahan dan elok parasnya. Dia datang bukan dengan mengandalkan kekuatan sendiri untuk menghadapi Goliat. Dia datang dengan membawa nama Tuhan. Dia berkata kepada Goliat, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Dan dengan yakin Daud berkata hari itu juga Tuhan akan menyerahkan Goliat ke dalam tangannya. Dalam keyakinan Daud bahwa mengalahkan Goliat adalah sebuah bukti bahwa Tuhan menyelamatkan umatnya bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Dia berkuasa dengan cara apapun menyelamatkan umatnya, dan keselamatan itu terjadi dalam iman dan penyerahan yang sungguh-sungguh kepadanya. Sahabat dan saudara-saudariku semua, demikianlah kiranya kita mengimani kuasa Tuhan dalam menghadapi tantangan hidup kita. Kalau nas kita ini berkata Tuhan tidak menyelamatkan dengan pedang dan lembing, itu mengisyaratkan bahwa kekuatan dunia tidak berarti bagi Tuhan Allah. Mungkin saja hari ini kita mempercayai dan bersandar pada pedang dan lembing kita yang kita anggap sebagai kekuatan yang dapat menjamin kemenangan dan mengalahkan pergumulan hidup kita. Bisa saja pedang dan lembing itu adalah kekayaan kita, pangkat atau jabatan, koneksi atau relasi, atau kemampuan intelektual kita. Kita diingatkan untuk tidak menjadikan hal-hal itu sebagai sandaran utama saat menghadapi pergumulan. Andalkan iman, itulah kunci kemenangan sejati kita. Di tangan Tuhanlah pertempuran itu. Sebagaimana Daud imani bahwa pertarungan yang ia hadapi bukan sekedar duel fisik antara dua orang, melainkan pertarungan antara Allah yang hidup dengan kekuatan dunia. Maka ketika kita menyerahkan kesulitan dan pergumulan kita kepada Tuhan, sekalipun kita lemah dan hanya memiliki lembing kecil, di balik kelemahan kita, Allah hadir memenangkan kita. Dan tentunya tujuan semuanya itu adalah supaya manusia tahu Tuhanlah yang berkuasa atas hidup dan atas pergumulan kita. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.